Kembali lagi pemirsa PJTV di rumah, masih dalam program Kisah Inspiratif bersama kedua orang narasumber kita pada hari ini. Pak Redi, nih kita melanjutkan obrolan yang tadi ya di segmen pertama. Ini cilok goreng Setiabudi. Yang di depan kita kan udah ada dalam kemasan ya. Selain di kemasan ini, apakah Bapak punya gerobak kah? Apa punya toko kah di rumah? Apa seperti apa? Baik. Untuk pertama kita kan jualan di gerobakan ya. Oke. Untuk pertama kali ya di gerobakan. Di gerobakan secara langsung, dijualnya secara fisiknya, pembeliannya secara take away, ada juga pesan langsung diambil, seperti itu. Baik. Jadi untuk yang kemasan ini inovasinya kesini. Oh. Jadi waktu pandemi kita nggak bisa keluar, gimana cara supaya tetap masih produksi dan berjualan. Oke. Nah, inspirasi ya ini dibikin kemasan. Awalnya juga kita bukan seperti ini kemasannya. Oke. Nah, pakai box dulu, Pakai box. box Mika. Oke, iya pakai mika plastik gitu ya. Nah, itu kita inovatif lagi, gimana sih supaya kelihatan menarik, customer juga senang melihatnya, Tertarik ya. tertarik juga, dibikinlah kita di vakum. Nah, siapa yang menjadi inspirasi? Idenya dari siapa nih kemasannya menjadi seperti ini? Ada kebetulan untuk pertama kalinya saya sama adik ipar saya juga. Betul. Ada yang perempuan ada. Nah itu terbentuklah inovasi kemasan vakum seperti ini. Oke, tapi yang di gerobak di roda masih ada sampai sekarang? Alhamdulillah masih eksis, Masih tetap. eksis tetap ya, karena itu suhunya ya awal mulanya dari Ya situ. itu pusatnya, Induknya betul ya. betul. Apakah ada cabang yang lain? Untuk sekarang kita tidak ada, kita fokus di produksinya. Oke. Di produksinya. Jadi kalau waktu dulu ya memang kita banyak. Ada cabangnya, ada beberapa cabang ya. Cuman begitu kesini kita khusus produksinya aja, langsung kita up di berbagai inovatif dari kemasannya, dari marketnya, dari segalanya kita difokuskan ke situ. Kalau yang di gerobak cuman satu aja di sana. Satu aja di Setiabudi. Oke, siap. Dan rahasianya nih untuk cilok goreng Setiabudi apa yang membedakan dari cilok-cilok yang lain nih? Pastinya kita pemilihan dari bahan baku ya. Oke. Dari bahan baku yang bagus. Masanya kita bikin produk makanan harus memenuhi standar dari dinasnya juga. Betul. Kebetulan juga kita bergabung di dinasnya juga. Dari segi bahan bakunya kita pilih yang terbaik. Dari mulai aci, ayam, sayurannya juga. Nah itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa produksi dengan baik, bagus. Siap. Nih, ini di dalam kemasan ini bisa bertahan berapa lama nih? Untuk kemasan di vakum, di ruang udara kita bisa bertahan sampai 4 hari. 4 hari di suhu ruangan ya? Suhu ruangan itu dari mulai bikin sampai pengiriman itu sampai 4 hari. Nah, ketika kita masukkan chillernya itu bisa di 7 hari. 1 minggu, aman dikonsumsi. Begitu di freezer, lebih sampai 30 lagi. hari. 1 bulan. Oke, di freezer itu di freezer, ya? Baik. Sudah sejauh mana nih Pak untuk pengiriman yang beli pasti nggak hanya orang Bandung dong ya? Sejauh mana nih yang paling jauh deh untuk pengiriman cilok goreng ini ke daerah mana? Alhamdulillah kalau market kita sudah sampai ke luar pulau ya. Wow. Dari mulai barat sampai ke di Medan, dari timurnya ke Sulawesi Tenggara. Oke. Ya paling dekatnya ya wilayah Bandung. Bandung, Jakarta mah udah. Jabodetabek mah udah tiap hari. Waduh, udah tiap hafal hari. semua, udah hafal. Betul. Yang paling jauh ke Medan. Medan. Ada juga yang order melalui apa tuh Pak? Ekspedisi kita pakai JNT kalau nggak salah. Oke, dikirim ya, dipaketin. Iya. Yang ordernya melalui apakah teman Bapak atau misalkan? Enggak, langsung dia kebetulan dia tahu nomor saya dari Google. Oke. Ada nomor saya di Google, dia langsung tanya dan langsung
PO. Cari makanan khas Bandung mungkin ya, Cilok yang goreng, teratas langsung ada cilok goreng Setiabudi dan ada nomornya, jadi langsung pesan ke Bapak. Oke. Dan kalau misalkan penonton PJTV di rumah mau order, caranya bagaimana nih Bapak? Banyak cara untuk order ke kita, mulai dari di IG-nya ada, di Google juga itu tertera di kalau di Google tertera nomor saya, kalau di IG ada beberapa, itu masing-masing keluarga, itu marketnya. Marketnya itu kita kasih pegangan masing-masing. Jadi ada yang membackup-nya di IG, ada di Shopee, ada di masing-masing punya adminnya sendiri ya. Itu masih jadi, satu keluarga. Jadi ini usaha keluarga. Ya, betul. Oke. Baik. Tadi ada di mana aja? Ada di Shopee, Tokopedia, IG juga ada. Kalau di Google langsung itu nomor saya. Wih, cakep. Langsung nomor ownernya kalau di Google ya. Jadi kalau searching yang keluar langsung nomor Pak Redi selaku owner. Baik. Ini di depan kita sudah ada beberapa bungkus nih Pak. Betul. Bisa dijelaskan mungkin yang paling kiri saya sebelah sana itu ada yang isi berapa, dan boleh dong dikasih bocoran harganya nih Pak Redi. Silahkan. Jadi kita ambil yang paling besar dulu ya. Betul. Ini kebetulan kita boleh diambil ini? Boleh. Kebetulan kita pemesan vakum yang paling besar isi 30 pakai tusuk ya. Oke, pakai tusuk. Ini paling besar 30 tusuk. Di harga 50.000 isi 30. 50.000 isi 30 tusuk. Oke, baik. Ada lagi yang lebih besar cuman. Oke. Isi 50 di harga 80. Oke, baik. Ini yang kita bawa ini. Terus yang middle lah ya, yang middle. Ini yang mungkin agak ini isi 20 di harga 33 tusuk. Oke. Ini yang isi 15-nya di harga 25. Baik, berikutnya. Ini yang 10 tusuk yang paling kecil ini 10 tusuk di harga 17.000. Yang paling kecil? Ya, 17.000. Oke, siap, boleh Bapak. Sebenarnya ini ada juga ini permintaan dari customer, Pak, supaya enak digorengnya bisa nggak pakai tusukan? Oke. Nah, kita respon bisa. Nah, jadi butiran. Nah, ini kebetulan saya yang pakai 100 butir. 100 butir tanpa tusuk? Tanpa tusuk. Jadi 100 butir itu 25 tusuk kalau pakai tusuk. Oke, jadi satu tusuknya berapa butir? 4 butir. Oke, siap. Ini di harga 40.000. 40.000 ya. Nah, ini juga sama. Terjangkau lah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ekonomis lah, nggak berat di kantong. Nah, ini juga yang paling kecil sama dengan 10 tusuk isi 40 butir. Oke. Di harga 17.000. Nah, mungkin ini sebenarnya yang ditusuk sama yang nggak tusuk sama saja. Cuman bedanya ya itu aja, ya pakai tusuk sama pakai tusukan ya. Nah, ini sebenarnya yang permintaan dari customer ya, kita respon jadilah ini pakai butiran saja, nggak pakai tusuk. Selain itu ciloknya di kemasan nih Pak, ada bumbunya ya. Bumbunya sudah komplit, sudah lengkap. Betul. Bumbu kacang ya? Betul, bumbu kacang sama bumbu asin pedas. Oh, untuk varian sambalnya. Ya, jadi untuk toppingnya, betul ya, toppingnya ya pakai yang bumbu itu. Oke, siap. Tantangannya tersendiri nih untuk Bapak pada produksian apa sih Pak? Produksi sebenarnya tantangannya sih ya itu ya. Jadi kita produksi kalau tidak sesuai dengan intinya dengan bahan baku ya kita nggak lancar. Oke. Tersendatnya ya kita kalau dari bahan baku langka. Ada juga ya bahan baku langka ya? Ada. Pernah malah bukan ada lagi, pernah dialami. Itu sampai kita pakai intinya nggak sampai bikin cilok. Nggak bisa bikin cilok karena bahan bakunya apakah susah didapat, apakah harganya naik jadi lebih mahal, apa seperti apa? Jadi di harganya lebih mahal, barang nggak ada. Oh, kenapa? Karena nggak ada itu barangnya Pak? Ya, distribusi dari pusatnya nggak ada. Jadi ya kita juga, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa bikin tetap produksi dan jualan. Harus tetap berproduksi ya, karena yang pesan juga tetap ada.
hari itu juga kita bikin cilok, kita bikin cimol. Diganti. Nah. Tapi masih peracian nih. Peracian. Tapi untuk bahan-bahan? Bahan-bahannya yaitu cimol itu kan cuma aci aja. Oke. Nah, kalau yang ini kan pakai ada bahan baku yang lainnya. Jadi di antara salah satunya nggak ada atau misalkan di pasarnya langka, Betul. kita nggak bisa produksi. Kalau salah satu bahannya di cilok goreng ini tidak ada, udah tidak produksi. Tidak produksi. Karena satu yang tidak ada. Nah. Oke, jadi ngaruh ya. Pengaruh. Banget. Jadi setelah Bapak stop nih karena tidak ada bahan baku, Bapak beralih ke Bikin cimol. Karena kalau cimol tidak banyak variannya. Tidak varian bahan bakunya, cuman aci. Tapi pelanggan mau dialihkan dulu ke cimol, apa ada Kalau pelanggan yang tahu dan yang langgan cilok, ya nggak jadi. Oke, pengennya Tapi cilok aja kan- tetap kekeh ya. Cuman ya kalau yang untuk istilahnya untuk cemilannya untuk ketidakadanya cilok ada juga. Ada penggantinya Ada. deh ya selain cilok itu betul-betul. Oke. Dan untuk cimol, cilok, tadi Bapak juga sempat bilang ada cireng. Cireng. Cireng betul. juga ada. Betul. Masih peracian duniawi gitu ya, Masih cireng. peracian kita produksi. Pokoknya Peracian. peracian Ya. Pak Redi aja ya. Baik, Betul. ditahan dulu untuk Siap. cirengnya. Nanti kita lanjut pada segmen berikutnya. Dan untuk pemirsa PJTV di rumah jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita kembali masih di acaranya Kisah Inspiratif bersama PJTV Bandung. Setelah pariwara berikut ini kita kembali lagi.